Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami kembali memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pada saat ini kami percaya akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak teratur, tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Manusia sering sekali mengalami yang namanya perubahan hidup. Perubahan yang kami maksud adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita mengalami atau sering kita menyaksikan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita mengenal orang itu begitu sangat baik, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi orang yang jahat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, yang dulunya dia menjadi sahabat kita atau sahabat orang lain, di waktu-waktu yang akan itu bisa berubah menjadi musuh atau lawannya. Atau karena kita mengalami kekurangan, kehancuran, kegagalan, maka perlahan-lahan sahabat kita tadi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Yang dulunya kita dekat, itulah perubahannya. Yang baik jadi jahat, yang sahabat jadi musuh, lawan, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Apanya yang tetap Bapak Ibu? Apanya yang kekal? Tentu kita imani kasih-Nya kekal. Kasih-Nya tetap dan tidak akan berubah bagi setiap orang yang menaruh harapan kepada Dia. Walaupun terkadang kita mendapatkan hukuman dari Allah, itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Kita mendapatkan hukuman
karena memang pelanggaran dosa yang kita perbuat, tetapi karena Allah juga tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Walaupun kita hidup dalam hukuman, Allah tetap menaruh kasih kepada kita. Sama seperti iman kita dari awal tadi. Allah itu kekal, Allah itu tetap dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Hal itulah yang terjadi dari kebenaran firman Tuhan yang sedang kita gumulkan, renungkan bersama pada saat ini. Nabi Yeremia tegas mengatakan bagaimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu di tengah-tengah muka bumi ini, ketetapannya dapat dilihat dari ciptaannya yang semula sampai sekarang tidak berubah fungsi. Matahari yang diberi untuk menerangi siang, bulan yang ditetapkan untuk menerangi malam, bahkan bintang-bintang di langit pun untuk menerangi malam. Itu semua tidak akan berubah, itu semua tidak akan beralih fungsinya. Sampai kapanpun matahari akan terus berfungsi untuk menerangi siang, bulan dan bintang akan menerangi yang namanya malam. Tidak akan pernah beralih, akan tetap sampai kedatangan Tuhan. Demikianlah juga kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah tidak akan pernah beralih. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, kalau umat Allah, bangsa Israel akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Bukan hanya itu, umat Allah juga, segala keturunan Israel juga akan menjadi umat Tuhan. Walaupun segala perbuatan yang mereka lakukan. Itu mau mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun terus hidup bangsa Israel pada saat itu melakukan kejahatan, mereka dibuang ke pembuangan dan mereka dibebaskan dari pembuangan. Semua itu karena Allah mengasihi mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka karena ketetapannya jelas. Allah akan terus memberkati umat pilihannya. Tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, ingat akan kasih Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Walaupun kita ibu bapak saudara-saudara yang terkasih hidup di dalam keberdosaan, tetapi lihatlah Allah yang mengasihi kita dari semula mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai penebus dosa kita. Semuanya itu karena kasih Allah kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Walaupun kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk diselamatkan karena dosa kita, tetapi kasih itu menerobos, kasih itu membebaskan dan menyelamatkan setiap hidup orang manusia yang berdosa. Kita harus ingat itu, kasih Allah besar, kasih Allah tetap dalam kehidupan kita. Anaknya yang tunggal adalah salah satu bukti kalau Allah menaruh kasih yang tidak pernah akan berubah. Poin yang kedua, kalaupun Bapak Ibu dan kita semua saudara-saudara sedang dipase dalam penderitaan, kesulitan, kekecewaan atau kegagalan,
Jangan pernah berprasangka buruk kepada rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Bukan. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita. Melihat dan menyaksikan hidup kita. Membangun pribadi kita menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, seperti poin yang pertama tadi, kalau Tuhan sudah katakan kepada kita, aku mengasihi engkau, berarti itu adalah ketetapan yang tidak akan berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita terus berharap pada kasih setianya, berharap pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tetap lakukan, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan menjadi sahabat sejati kita. Karena Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita punya teman, boleh berteman. Tapi lihat apakah teman ini menuntun kita, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita bisa minta hikmat dari Tuhan, mengajari kita untuk memilih-milih mana sahabat yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan yang baik. Dan kita dimintakan hikmat Tuhan. Perlahan-lahan kita boleh membeda-bedakan mana sahabat yang harus tetap kita jadikan sahabat yang akan terus bersama dengan kita, memuliakan, melayani Tuhan. Tapi lihatlah, ada terkadang sahabat yang akan terus menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, tak kalah akan terus menjadikan kita lawan dan kita akan ditinggalkan olehnya. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sahabat sejati kita, sedikit pun tidak akan ada rasa kecewa. Yang ada, kita mendapatkan semangat hidup, keselamatan, mendapatkan sukacita, penghiburan, kekuatan, topangan dalam melakukan setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah akan berubah. Yang sedang Tuhan rencanakan dan tetapkan dalam kehidupan kami yang akan kami terima. Ajari kami Tuhan untuk terus bersabar dalam suka, duka, penderitaan, kesusahan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kasih-Mu yang terus akan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bukti nyata Engkau telah berikan. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal telah Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk sebagai jalan penebusan dosa. Sehingga semua kami orang-orang percaya telah diselamatkan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu terus menuntun kami untuk bisa hidup menyukakan hati Tuhan dengan rindu, taat, setia, dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memimpin dan mengajar-ajari kami untuk boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara
yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita melihat, bertemu, atau menjumpai orang-orang yang hidupnya haus akan pujian, haus akan sanjungan. Terlebih ketika hidupnya melakukan hal yang baik menurutnya, dia akan coba apa yang dia lakukan itu dibandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian dia mau katakan pekerjaannya itu lebih baik, pekerjaannya itu lebih bagus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada orang yang sampai menjatuhkan, menjelekkan orang lain agar namanya itu harum, agar namanya itu terkesan dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dia lakukan, dia kerjakan demi sebuah pujian dan sanjungan oleh orang lain. Dia tega membuat nama orang lain buruk, jelek, yang penting namanya muncul ke permukaan. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Ada juga sebagian pelayan-pelayan gereja yang melayani di gereja. Tanda kutip sebagian, bukan semua pelayan. Yang mau melayani, tetapi ketika dia melakukan pelayanan sering terkesan sombong, angkuh, bahkan menonjolkan dirinya dibandingkan dengan teman-teman sepelayanannya. Merasa kalau dirinya yang paling hebat, paling berkuasa. Sehingga ini yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan pelayanan. Ketika kita melayani merasa paling hebat, paling super, punya power, yang sering kita kerjakan adalah menunjukkan keakuan kita. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau itu yang terjadi, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita ditetapkan, dipilih melayani Tuhan, maka yang menjadi pusat perhatian, pusat pemberitaan di dalam pelayanan dan aspek kehidupan kita, tentu Tuhanlah. Tuhan yang mau kita beritakan, Tuhan yang mau kita saksikan, Tuhan yang mau kita agungkan dan muliakan, bukan diri kita. Seolah-olah dia punya kemampuan pelayanan yang hebat. Di segala bidang dia mampu. Sehingga orang-orang yang menurut akal sehatnya, pikirannya di bawahnya, maka semua orang akan memberikan puji-pujian, sanjungan kepada pelayan yang akan terlihat baik dari teman-temannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang mau kita renungkan, gumulkan dari tema ini. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada teks ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi, ketika Yohanes sudah membaptis Yesus di sungai Yordan, pelayanan berlanjut. Yesus membaptis banyak orang juga. Dan pada saat itu Yohanes juga membaptis karena dia belum masuk penjara. Tetapi dengan Yesus membaptis setiap orang yang datang kepadanya, terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes mengatakan, "Rabi, Yesus yang engkau saksikan itu, Yesus yang engkau baptis itu, dia juga membaptis." Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka datang kepada Yohanes seolah-olah mau katakan, seharusnya namamulah yang lebih dikenal, engkaulah yang harus dicari oleh orang banyak. Karena kesaksianmu itu, Yesus mulai dicari orang. Yesus mulai dipercayai orang. Seharusnya Yohaneslah yang menjadi pusat perhatian. Yohaneslah yang mempunyai nama yang besar. Karena kesaksiannya itu. Karena dirinya lah juga yang membaptis Yesus sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes kepada mereka yang datang kepada dirinya, Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Karena itu semua telah dikaruniakan Allah kepada Yesus dari surga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Semua itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Jadi bagi Yohanes, kalau orang banyak lebih mendengar apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itulah tujuan utama kesaksian dari Yohanes itu sendiri. Yohanes hanya diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati itu, Yohanes juga katakan Yesus itu berasal dari surga. Jadi segala sesuatu telah dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepada Yesus. Jadi tidak ada perlu rasa iri, kecewa, karena memang Yohanes diutus Allah hanya sebagai saksi, titik. Cukup, tidak lebih. Namanya saksi. Apakah saksi lebih hebat daripada yang disaksikan? Itu menurut akal pikiran manusia. Tetapi bagi Yohanes, yang disaksikan itu, nama yang disaksikan itu, itulah yang harus muncul ke permukaan. Sehingga Yohanes katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar, dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin surut dan kecil. Statement iman, kepercayaan yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau katakan, biarlah Yesus semakin besar, aku harus semakin kecil, sama seperti tema kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kalau Tuhan sedang percayakan pelayanan di dalam kehidupan kita, jadikanlah itu sebuah kesempatan untuk menyaksikan, memberitakan nama Tuhan kepada setiap orang. Baik itu dalam dunia pelayanan kita, baik itu dalam setiap aspek kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Sampaikanlah Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Bukan keangkuhanmu, bukan kesombonganmu, bukan kebolehanmu dan kelebihanmu. Yang menjadi pusat perhatian adalah nama Tuhan yang harus dimuliakan, nama Tuhan yang harus disembah, nama Tuhan yang harus diingat karena kasih-Nya yang besar kepada setiap umat manusia. Ini tegas kami sampaikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan pernah merasa di atas angin karena sesama pelayan kita ada berada di bawah kemampuan kita. Tetaplah rendah hati. Kesempatan menjadi pelayan Tuhan, orang lain tidak memilikinya dan kita sedang memilikinya. Beritakanlah Tuhan, saksikanlah Tuhan. Poin yang kedua, tidak perlu menaruh rasa iri hati, kecil hati kepada orang-orang yang menurut pemandangan kita, pemikiran kita lebih hebat dari kita dalam melayani Tuhan. Dalam melakukan apapun, dia hebat sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak, sebagai pemimpin. Kita kecil hati, apalagi menaruh iri hati. Yang terpenting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun yang kita kerjakan tidak sehebat mereka yang mengerjakannya, ingatlah, kita sedang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita tidak penting nama kita dikenal oleh dunia, tetapi nama Tuhanlah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Nama Tuhanlah yang mau kita saksikan.
Kalau Tuhan senang, kecil pun pelayanan kita, kecil pun tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita kerjakan dengan taat dan setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan poin yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara, tidak ada masalah bagi kita ketika kita melakukan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, sosial, masyarakat, terlebih dalam pelayanan. Ketika kita melakukan dan dipercayakan pekerjaan tanggung jawab yang kecil, kerjakanlah itu dengan setia dan taat. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Karena yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang mau kita saksikan, agar semua orang menyaksikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mau menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi teladan karena Kristus juga memberikan teladan bagi kita. Sebaliknya kita harus bergerak, memberikan teladan, bertumbuh dan berbuah. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan mempersalahkan dirimu karena kita tidak punya kebolehan, kelebihan dari orang lain. Kerjakanlah. Setiap orang mempunyai potensi yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembangkan. Tapi ingatlah, ketika potensi itu mulai berkembang, tetaplah rendah hati. Tetaplah saksikan, beritakan Tuhan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan terlebih dalam dunia pelayanan. Harus kami saksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pusat pemberitaan kami hanyalah nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan kalau selama ini kami menyombongkan diri kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, menaruh hati yang terus hidup dalam ketetapan Tuhan, kami belajar dan mempertahankan kerendahan hati kami. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya segala kebaikan, potensi yang Tuhan berikan bagi kami, semua tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kesombongan, iri hati, hidup pesimis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.